Davin memacu motornya pergi ke luar kota. Dia akan membicarakan tentang pernikahannya dengan Renika. Dia yakin Renika sudah mempunyai perasaan padanya. Setelah perjalanan jauh yang memakan waktu hampir 4 jam, Davin akhirnya sampai di rumah orang tuanya. Saat ini waktu sudah menjelang jam 4 sore. Davin sayang, pekik Mita, bundanya. Dengan senyuman lebar dia langsung memeluk putra kesayangannya yang beberapa hari ini pergi demi mendapatkan cinta calon istrinya. Bun, pekik Davin. Mereka pun berpelukan penuh kasih sayang. Suara deheman kasar terdengar. Davin mendengus kesal, melihat dadinya yang memasang raut tidak suka. Apalagi yang membuat dedinya tidak suka, kalau bukan karena merasa cemburu istrinya dipeluk. Hei, susah sering Dedi katakan padamu, jangan pernah memeluk seenaknya bundamu. Dia hanya milik Dedi. Raihan langsung merengkuh bahu Mita dengan posesif. Davin hanya memutar bola matanya malas. Mereka pun langsung masuk ke dalam, dan duduk di ruang keluarga. Mana Alan dan Alicia? Tanya Davin. Aku di sini. Pekik Alicia yang berlari menuruni tangga, merasa senang kakaknya pulang. Jangan lari-lari nanti kamu jatuh sayang. Teriak Raihan, dia langsung berlari mendekati tangga dan meraih tangan Alicia. Alicia memang putri kesayangannya, Raihan selalu memanjakannya. Alicia, biasakan berjalan dengan benar, jangan berlari seperti itu. Kalau kamu jatuh selain kamu yang kesakitan, bunda juga yang repot. Omel Mita. Alicia hanya nyengir tanpa dosa. Kemudian duduk di samping Davin dan memeluk kakaknya itu. Kakak kemana aja, gak ngajakin aku. Rajuknya manja. Is geser sana, udah gede juga, sebentar lagi aku bakalan nikah. Jangan buat istriku cemburu ya, ujar Davin dengan ceria. Raihan dan Mita saling pandang kemudian tertawa. Jadi kamu sudah memutuskan untuk menikah dengan Renika? Tanya Mita antusias. Iya bun, ternyata aku menyukainya. Davin berkata dengan senyuman lebar. Raihan mencebikkan bibirnya. Kayaknya ada yang mulai bucin nih. Diiringi kekahannya, Davin hanya memutar bola matanya malas. Apa? Jadi kakak akan segera menikah dengan wanita pilihan mama dan papa itu? Wah, aku jadi gak sabar ingin cepat ketemu calon kakak iparku itu. Seperti apa sih dia yang berhasil menaklukkan kakakku yang playboy ini? Pekik Alicia sambil menguyel-uyel pipi Davin, kakaknya. Is, jangan begitu juga kali. Davin mendengus. Semua tergelak. Alan mana? Ulang Davin. Dia sedang pergi glamping bareng Airin dan yang lainnya. Jawab Mita. Oh, masih ngejar Airin dia. Davin mengerutkan dahinya, heran pada Alan yang terus mengharapkan wanita itu. Padahal Davin yakin, Alan tidak sebodoh itu. Dia pasti sadar kalau Airin tidak mencintainya. 3. Sepertinya begitu, desah Mita. Biarkan saja, jika bosan dia akan berhenti mengejarnya. Anak itu memang bodoh. Ketus Raihan, dia sudah bosan menasehati Alan agar berhenti mengejar Airin. Dia anakku juga. Aku tidak suka kamu bilang dia bodoh. Ketus Mita pada suaminya itu. Hehe. Raihan terkekeh, lalu memeluk dan mengecup pipi istrinya dengan sayang. Alicia dan Davin hanya memutar bola matanya, melihat tingkah bucin ayah mereka yang tidak berkurang meski sudah berumur. Davin pun mulai menceritakan maksudnya kepada kedua orang tuanya. Tanpa menunggu besoknya, setelah makan malam, mereka langsung mengunjungi rumah orang tua Renika. Davin menceritakan semuanya, tentu saja adegan dia yang seenaknya memeluk, mencium dan grepe-grepe Renika saat tidur dia skip. Davin meyakinkan keluarga Renika, terutama Dito kakak Renika, bahwa dia dan Renika sudah saling cinta. Davin ingin semua segera mempersiapkan acara pernikahan akhir bulan ini. Akhir bulan itu 2 minggu lagi. Raihan mendengus. Yang penting uang
Semua bisa diatur. Sewot Davin. Dia keke ingin menikah akhir bulan sesuai rencananya. Akhirnya semua sepakat. Urusan Wo bisa dihandle dengan mudah. Selena istri John, sahabat dan asisten Raihan di masa lalu merupakan pemilik Wo ternama di kotanya. Mita segera menghubungi Selena pada keesokan harinya. Atas permintaan Davin, Renika tidak boleh tahu dia calon suaminya sebelum hari H pernikahan mereka. Dan semua setuju dengan rencana Davin untuk memberi Renika kejutan. Davin tinggal mencari cara untuk memulangkan Renika ke rumahnya. Davin pulang ke kontrakan keesokan harinya. Karena Mita sama sekali tidak mengizinkannya pergi malam-malam sendirian, apalagi naik motor. Meski kesal, tapi Davin menurut juga. Kontrakan. Renika gelisah sendirian. Kak Devnya belum pulang sampai selarut ini. Bukankah dia bilang akan menemui calon mertuanya untuk membicarakan pernikahan? Pasti dia terlalu senang di sana bertemu calon istrinya, sehingga dia tidak ingat pulang. Itu yang ada dalam pikiran Renika saat ini. Dia tidak bisa tidur semalaman, hingga menjelang jam 2 dini hari barulah dia terlelap. Tintin. Terdengar suara klakson motor, Renika membuka matanya. Waktu di ponselnya menunjukkan pukul 5 pagi. Renika bangkit, lalu melihat siapa yang datang dari jendela kaca rumahnya. Ternyata Kak Devnya pulang. Dengan senyuman merekah dia membuka pintu. "Kenapa baru pulang?" tanya Renika dengan raut kesal. "Hei, apa kamu merindukanku?" goda Davin. Renika menghela nafasnya dalam dan gelisah. Tapi bebannya terlalu besar, dia ingin menumpahkannya saat ini. Sebelum dia resmi menjadi milik seseorang. Davin masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Renika masih berdiri di dekat pintu. Davin membalikkan badannya dan meraih tangan Renika. Membawanya ke pelukan. "Aku mencintaimu, Kak." Tiba-tiba saja Renika berkata seperti itu. Renika sendiri terkejut akan keberaniannya itu. Davin tersenyum. "Aku juga mencintaimu." Davin menjauhkan tubuhnya sedikit, lalu menundukkan wajahnya dan menempelkan bibirnya ke bibir Renika. Memagutnya dengan lembut penuh kasih sayang. Renika mengalungkan tangannya, kali ini dia berani membalasnya. Melakukan hal sama seperti yang Davin lakukan, mungkin begitu cara berciuman. Davin memeluk pinggang Renika erat. Mereka saling menyalurkan rasa cinta. Beberapa saat kemudian, Renika mendorong tubuh Davin. Menatapnya sendu dan merasa malu juga bersalah. "Ada apa?" tanya Davin heran. "Aku belum gosok gigi, mulutku bau," jawab Renika malu-malu. Membuat Davin tergelak merasa lucu dengan jawaban wanitanya itu. "Tapi rasanya begitu manis bagiku," goda Davin, membuat wajah Renika merona. "Tapi aku merasa bersalah." Kini raut wajah Renika berubah sendu. "Pada siapa?" tanya Davin heran. "Pada calon istrimu, juga calon suamiku," jawab Renika semakin jelas raut sedih di wajahnya. "Aku seperti sedang berselingkuh," lanjut Renika. Sedetik kemudian air mata menetes dari matanya. "Aku calon suamimu." Ingin rasanya Davin berteriak, tetapi dia sudah kadung membuat rencana untuk Renika. Apalagi kali ini melibatkan seluruh anggota keluarga. "Tidak usah sedih sayang, semua akan baik-baik saja." Davin tersenyum dan mengusap pipi Renika yang basah dengan air mata, menggunakan jemari tangannya. "Apa kakak tidak bisa?" Renika tak melanjutkan perkataannya. "Tidak bisa apa?" tanya Davin penasaran. Tidak apa-apa." Renika tidak berani melanjutkan perkataannya. Dia langsung melangkahkan kakinya kemudian duduk bersandar pada dinding. Davin mengikutinya dan duduk di sampingnya. "Aku penasaran kamu sebenarnya mau bicara apa tadi?" Davin mendesak Renika. Renika menatap Davin sekilas, lalu menundukkan wajahnya.
Kenapa sepertinya kamu tidak suka bertatapan denganku? Davin mengangkat dagu Renika agar mendongak. Renika tampak malu-malu dengan pipi yang memerah. Ih cantiknya, ujar Davin dengan senyuman khas playboy-nya. Ih kak, jangan godain aku terus dong. Renika mencebikkan bibirnya, pipinya semakin memerah saja. Davin tergelak, kiss lagi ya, pinta Davin sambil menundukkan wajahnya. Renika panik, dia langsung berdiri. Mesum banget sih kak. Renika langsung masuk ke dalaman kamarnya. Hei sayang. Davin tergelak melihat tingkah Renika yang menurutnya sangat menggemaskan itu. Davin langsung masuk ke dalam kamar mandi, Alam sudah memanggilnya. Sedangkan Renika tersenyum-senyum sendiri di dalam kamar. Sesekali tangannya menyentuh bibir. Hati Renika saat ini berbunga-bunga merasa bahagia, karena ternyata Kak Dev-nya mencintainya juga. Padahal mereka baru kenal beberapa hari. Renika berguling-guling di atas kasur diiringi senyuman lebar saking senangnya. Hingga ia tidak sadar kalau ini bukan kamar luas dengan kasur besar di rumahnya. Ini hanya dikontrakan dengan kasur yang kecil. Brok, Renika jatuh dari kasur. Au, pekik Renika, dia meringis sambil menyentuh bokongnya. Sakit, gumamnya, matanya sampai berair. Tok tok tok. Terdengar suara Davin mengetuk pintu. Renika ada apa? Kamu baik-baik saja? Terdengar nada cemas dari suara Davin. Tapi Renika yang cengeng tidak menjawab. Dia malah menangis seperti anak kecil. Membuat Davin semakin cemas. Renika buka pintunya, ada apa denganmu? Davin sudah mengambil ancang-ancang untuk mendobrak pintu. Brok, pintu terbuka. Davin melihat Renika yang duduk di lantai. Hei, kenapa duduk di lantai? Ada apa denganmu? Tanyanya cemas. Aku jatuh dari kasur, kak. Rengeknya. Davin mengangkat tubuh Renika mendudukkannya di atas tempat tidur. Kok bisa jatuh? Tertawa tanpa suara. Kakak ngetawain aku. Renika cemberut. Enggak. Tapi tawanya meledak. Renika semakin cemberut. Cuk jangan cemberut ya sayang, kamu kenapa nangis kejar kayak anak kecil aja? Davin menatap Renika masih dengan sisa tawanya.